Haleluya, saudara-saudara, jumpa lagi dalam channel Saifuddin Ibrahim, channel untuk membangun hidup toleransi dan damai. Bagaimana bisa hidup toleransi dan damai kalau kita saling membenci karena beda agama? Nah, ini akan kita hapuskan. Dan ada berita baru yang perlu saya sampaikan bahwa sekarang negara-negara Arab itu sudah terbuka. Terutama pertama kali itu adalah Bahrain. Ini adalah negara yang sudah terbuka, open minded, sehingga orang pun boleh datang ke sana dengan suka-suka. Tidak terikat dengan budaya lokal, tidak terikat dengan syariat Islam. Dan sekarang kita akan lihat dulu satu video. Video ini di mana menceritakan tentang negara Haramain, yaitu Saudi Arabia. Oke, silakan, mari kita tonton dulu videonya. الحقيقة اللي بيحصل في السعودية مش مجرد ظلم ولا قمع أو اعتقالات ومطاردة لأصحاب الرأي، لا خالص. اللي بيحصل في السعودية يا حضرات تغيير كامل لهوية البلد وشكلها. بلد الحرمين حقيقة ما بقتش بلد الحرمين، بقت بلد أي حاجة تانية غير الحرمين. الخبر ده النهاردة لأول مرة في تاريخ المملكة السعودية تنظم احتفالات الكريسماس بالعاصمة الرياض 31 ديسمبر. لأول مرة في تاريخ السعودية احتفالات الكريسماس وشجرة عيد الميلاد. قد عدنا يا صلاح الدين. شجرة عيد الميلاد هتزين الرياض يا جماعة بعد ما كانت تمنع احتفالات رأس السنة الميلادية وإدخال شجرة الكريسماس. Ya, saudara-saudara, bahkan video sebelumnya itu dia mengatakan apakah Saudi Arabia itu hanya urusan politik, hanya urusan menangkap para syekh, orang-orang yang mengganggu, dan imam-imam masjid yang sekarang sudah ditangkapin. Tetapi Islam sekarang ini di Arab Saudi ya sudah beda dengan negara Arab Saudi yang dulu. Sekarang Arab Saudi sedang menggeliat untuk menuju menggantikan budaya, menggantikan syariat Islam. Dan negara Haramain sekarang pertama kali dalam sejarah telah menyiapkan perayaan Natal dan Tahun Baru. Tahun ini pun akan lebih meriah lagi di tanggal 31 Desember nanti. Untuk pertama kali juga pohon Natal disiapkan di Arab Saudi. Beda dengan di Indonesia. Indonesia masih saja ribut masalah bolehkah Natal, haramkah Natal, atau bagaimana. Nah, ini kita akan memasuki, bahkan tadi reporter itu mengatakan bahwa Arab Saudi itu kita akan kembalikan semangat Salahuddin Al-Ayyubi yang telah membuka Fathum Palestina. Haleluya. Baiklah saudara-saudara, bagaimana mengucapkan Natal, apa hukumnya bagi seorang muslim? Boleh atau tidaknya mengucapkan Natal menjadi pertanyaan tiap mendekati tanggal 25 Desember yang diyakini oleh sebagian umat Nasrani sebagai hari lahirnya Yesus Kristus, atau dalam Islam itu adalah Isa Al-Masih. Sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menyikapi hal ini. Ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang membolehkan. Yang mengharamkan selamat Natal pada Al-Quran surat ke-25 Al-Furqan ayat 72, walladzina yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatannya.
bahwa orang-orang yang mendapat kemuliaan di antaranya adalah orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Sementara orang yang mengucapkan selamat Natal itu dianggap memberikan kesaksian palsu atas keyakinan umat Kristiani yang menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan dan membenarkan kelahirannya pada tanggal 25 Desember. Para sejarawan berbeda tentang keabsahan kelahiran Yesus Kristus ini. Selain ayat di atas, jadi ada juga yang dijadikan acuan untuk mengharamkan mengucapkan Natal selama Natal adalah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini hadis yang diperkenalkan, lebih dimasyhurkan oleh Ustadz Abdul Somad. Jadi nggak boleh ikut-ikutan. Bahkan Abdul Somad sebelumnya nggak boleh merayakan ulang tahun. Tetapi begitu punya istri muda, dia juga mengadakan ulang tahun. Malu sendiri itu Abdul Somad. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan tersebut. Hadis riwayat Abu Daud, hadis ke-4031. Oleh karena itu, orang yang mengucapkan selamat Natal dianggap sama dengan menyerupai umat Kristiani, sehingga ia bisa dianggap sama dengan mereka. Maka mengucapkan Natal adalah haram. Dalam hal ini saya kadang-kadang berpikir, kenapa HP tidak diharamkan? Kan lebih duluan orang non-Islam yang pakai HP. Emangnya orang Islam yang pakai HP duluan? Naik pesawat terbang? Kan non-Muslim yang bikin pesawat terbang. Haram dong. Nanti dulu. Nanti mengacaukan pola pikir utama kita tentang haram halalnya Natal. Nah, saudara-saudara, dengan demikian ada setidaknya dua alasan yang dijadikan dasar sebagian ulama yang mengharamkan umat Islam mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani. Pertama, mengucapkan Natal adalah salah satu bentuk kesaksian palsu. Yang kedua, mengucapkan Natal dianggap perbuatan menyerupai Nasrani. Sementara itu, mayoritas ulama mazhab fikih mengharamkan dengan berbagai macam argumentasi yang intinya adalah sama, bahwa mengucapkan selamat Natal adalah persoalan akidah, persoalan keyakinan. Bagaimana dengan Maulid Nabi? Bukankah itu menyerupai Natal dalam Kristen? Karena Maulid Nabi itu mengikuti Natal, dan munculnya Maulid Nabi itu setelah 200 atau 700 tahun setelah Muhammad meninggal. Apakah juga itu haram karena menyerupai adat orang Kristen dalam Natal? Jawab sendiri deh. Yang kedua, pendapat yang membolehkan. Sebagian ulama membolehkan umat Muslim untuk mengucapkan Natal sebagai bentuk berkata dan berbuat baik kepada sesama. Nah, ini boleh. Wa qulu linnasi husna. Gitu. Wa qulu linnasi husna, dan bertutur katalah yang baik kepada sesama manusia. Masa mengucapkan selamat Natal saja haram? Itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik
dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Al-Mumtahanah ayat 8. Mumtahanah itu surat ke-60. Nah, saudara-saudara, ucapan selamat Natal dari seorang muslim kepada orang yang beragama Kristen adalah bagian dari berkata dan berbuat baik kepada sesama manusia. Sejalan dengan hal itu, argumen lain yang digunakan untuk membolehkan mengucapkan Natal adalah fakta bahwa Nabi Isa mengucapkan selamat atas kelahirannya di dalam Al-Quran yang disebut Maryam ayat 33. Wassalamu ala yaum wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan salam keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku Yesus Kristus Isa Al-Masih pada hari aku dilahirkan, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, ini yang luar biasa. Nah, kita tahu bahwa arti literal Natal itu adalah kelahiran, Maulud. Dan ayat di atas secara literal juga menunjukkan bagaimana Nabi Isa mengucapkan salam dan keselamatan untuk kelahirannya sendiri. Dan hanya satu ayat cerita tentang kelahiran nabi-nabi yang diceritakan dalam Al-Quran. Tentang kelahiran Nabi Muhammad aja nggak ada di dalam Al-Quran. Kenapa kok kelahiran Isa Al-Masih Yesus Kristus kok dibukukan, ditulis di dalam Al-Quran? Berarti ini ada apanya dong? Kenapa harus mengharamkan? Sama dong mengharamkan makanan babi, khamar, mencuri, membunuh. Kalau begitu, kalau memang itu haram. Oleh karena itu, kita harus hati-hati untuk menetapkan sesuatu itu haram atau tidak. Oleh karenanya, sebagian ulama membolehkan ucapan selamat Natal asalkan ucapan tersebut harus dibarengi dengan keyakinan bahwa Isa Al-Masih yang terlahir ke dunia itu adalah salah satu nabi. Sama kami juga, Yesus itu ya nabi, dia juga utusan. Tetapi Yesus juga adalah Tuhan. Rabbul Yaso, huwa Rabb. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Kalau kami, orang Islam hanya mengatakan Yesus itu Nabi, tapi kami juga dia adalah Nabi, dia adalah utusan, juga Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Di dalam Al-Quran, untuk membenarkan bahwa Isa Al-Masih itu adalah juga Nabi, surat ke-9 ayat 19 ayat 30, qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alni nabiyya. Dia berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, ini menurut Alkitab, Al-Quran. Beda dengan pemahaman di dalam Injil. Siapakah Injil itu? Apakah Injil itu? Ya beda jauh langit dan bumi. Kalau saya jelaskan nanti pada ngamuk semua saudara-saudara kepada saya bahwa Injil itu ya Yesus itu sendiri. Apa maksudnya Injil itu? Evangelion, artinya kabar gembira. Maka Yesus itu adalah kabar gembira, bukan kitab. Maka Yesus itu dicatat oleh 4 orang yang besar, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi 4 Injil ini berbeda-beda cara pandangnya. Ada yang di Injil Matius ada, di Markus nggak ada, di Lukas nggak ada. Tetapi ada di Yohanes, di Markus nggak ada, di Lukas nggak ada, dan sebaliknya. Kenapa 4 orang yang mencatat tentang Sang yang widiwase, Sang Kristus, Sang Al-Masih Yesus Kristus itu dari sudut pandang yang berbeda-beda, tetapi semua ceritanya intinya adalah sama.
Nah, saudara-saudara, dalam akidah Muslim jelas bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Maka ucapan selamat Natal yang diucapkan seorang Muslim hanyalah perkataan untuk menghargai umat Kristiani dengan tujuan untuk menjaga kerukunan, bukan sebagai pengakuan terhadap keyakinan mereka. Ya, sah-sah saja. Itu menurut saudara Muslim. Nah, bagaimana dengan pandangan MUI tentang Natalan bersama? Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia, apalagi dengan kasus Majelis Ulama ini sudah dibombardir ke sana kemari, dan Majelis Ulama Indonesia hanyalah ormas, maka setiap ucapan fatwa-fatwanya itu tidak boleh dipakai sebagai hukum positif di Indonesia, dan tidak boleh dijadikan rujukan sedikit pun. Majelis Ulama Pusat sendiri tidak berani mengeluarkan fatwa tentang tahniah dan ucapan selamat Natal kepada umat Kristiani yang merayakannya. Sehingga Majelis Ulama Indonesia mengembalikan masalah ini kepada umat Islam untuk mengikuti pendapat ulama yang sudah ada sesuai dengan keyakinannya. Nah, saya kira MUI mulai ketakutan untuk membuat fatwa-fatwa baru. Karena fatwa-fatwa Majelis Ulama ini selalu kontroversial dan bikin ribut. Dari waktu ke waktu sejak berdirinya MUI ini 1981 kalau saya nggak salah itu. Bahkan Hamka sendiri sebagai ketua MUI pertama, dia pernah mengundurkan diri dari MUI. Karena dia ditekan masalah perayaan Natal itu sendiri. Bahkan ribut dengan waktu itu Daud Yusuf yang menjadi Menteri Pendidikan. Ya, saya bisa mengingat itu karena saya aktif sejak SD itu sudah baca koran, dengar radio tentang politik di Indonesia. Saya tahu sejak zaman Soeharto itu. Nah, saudara-saudara, yang berkaitan dengan ini ya bagus juga ini Majelis Ulama. Dan Majelis Ulama ini tidak bisa dijadikan patokan, dan MUI sebagai ormas tidak memiliki jemaat. Bahkan MUI hanya menimbulkan keributan sepanjang berdirinya sampai hari ini. Gus Dur yang paling berani bagaimana agar MUI ini dibubarkan. Dan uang-uang yang dikumpulkannya itu dari hasil halal haram itu harus diambil oleh negara. Hanya negara yang bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Karena sudah ratusan triliun katanya. Menurut Habib Umar, ini seorang ulama juga, tidak ada salahnya mengucapkan selamat Natal selama kita tidak menyiratkan penegasan terhadap keyakinan orang Kristen akan Trinitas. Namun tidak diperbolehkan bagi umat Islam untuk ambil bagian dalam ritual ibadah Natal yang di dalamnya terdapat penegasan terhadap Trinitas yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Oke, terserah. Saran saya, silakan mengamalkan pendapat yang diyakini terkait dengan hukum mengucapkan selamat Natal tanpa harus sibuk saling menyalahkan dan membenarkan. Bagaimana? Almarhum Buya Hamka berpendapat haram hukumnya, bahkan kafir bila ada orang Islam menghadiri Natal. Natal adalah kepercayaan orang Kristen yang memperingati hari lahir anak Tuhan. Haleluya. Tapi saya sangat menghargai semuanya ini. Kenapa? Intinya banyak Muslim masuk Kristen pada bulan Desember. Kita lihat dari Sabang sampai Merauke tahun ini, Desember tahun ini, berapa orang Islam yang masuk Kristen. Sampai sekarang ya memang belum ada data pasti berapa. Tetapi lewat YouTube saya, khutbah saya itu menggetarkan mereka. Pak Saifuddin Ibrahim bukan manusia bodoh banget. Dan saya masuk Kristen juga bukan karena urusan uang.
Silakan saja Anda berpendapat yang lain daripada itu. Kalau Muslim, maka kalau saya sebagai Muslim, maka dalam syariat Islam ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih diprioritaskan daripada mengambil manfaatnya. Artinya menghalangi orang untuk tidak datang kepada Natal supaya tidak berubah, tidak bahaya. Bahayanya apa? Banyak orang Islam masuk Kristen. Natal itu sendiri adalah sesuatu yang luar biasa loh saudara. Suka atau tidak suka, di daerah-daerah pedalaman, di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, di ada mana komunitas Kristen itu ya muncul orang-orang yang Islamnya tidak fanatik akhirnya karena berdekatan dengan Muslim. Ini namanya menolak mudarat lebih diprioritaskan daripada mengambil manfaatnya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Daripada mengadakan Natal, lebih baik jangan, haram. Kenapa? Karena banyak orang yang ikut Natal akhirnya masuk Kristen. Minimal goncang lah, tahun itu dia goncang, tahun depan sudah masuk lagi. Mudarat dari pembolehan pengucapan selamat Natal ini adalah adanya kompromi antara tauhid dan syirik, serta kesaksian palsu dan pembenaran keyakinan umat Kristen tentang peristiwa Natal. Saya sendiri ya punya pendapat sendiri. Nah, kaum muslimin di Indonesia tidak mengucapkannya pun tidak terganggu dikarenakan sikap statis tersebut. Sebab umat Islam masih akan tetap berbuat baik dan mampu bertoleransi kepada mereka walau dalam aspek yang lain. Sekarang iman saya berbeda. Tadi pendapat saya yang dulu haram. Kalau saya sebagai Muslim, haram hukumnya mengikuti Natal dan mengucapkan selamat Natal. Nah, sekarang iman saya berbeda. Wajib semua Muslim dari yang kaya sampai yang miskin untuk ikut acara Natal di mana saja, agar mereka mampu hidup toleransi dan damai, buang sekat agama, budaya, bahasa yang merusak hidup berbangsa dan bernegara. NKRI harga mati. Wulidal Masih, haleluya. Wulidal Masih, haleluya. Ya,